Selanjutnya yaitu lapisan bagian atas dari lapis perkerasan kaku, yaitu lapisan aspal beton. Lapis aspal beton atau biasa disingkat plaston atau AC atau aspal konkret terdiri dari 3 jenis. Bagian yang paling atas yaitu AC lapis aus atau AC wearing course. Ukuran agregat maksimum yang dibutuhkan yaitu 19 mm. Untuk AC aspal konkret lapis antara atau aspal konkret binder course, biasa juga disingkat ACBC, ukuran maksimum agregatnya yaitu 25,4%. Yang ketiga yaitu AC lapis pondasi atau aspal konkret base. Ukuran maksimum agregat yang dibutuhkan yaitu 37,5 mm. Setiap jenis campuran aspal konkret yang menggunakan bahan aspal polimer disebut masing-masing sebagai ACBC modifikasi, ACBC modifikasi, dan ACBC modifikasi. Gambar sebelah kanan dan sebelah kiri menunjukkan posisi lapisan aspal beton. Dari yang paling bawah yaitu aspal konkret base, di atasnya yaitu aspal konkret binder course, dan di atasnya lagi atau yang paling atas yaitu aspal konkret wearing course. Mari sama-sama kita perhatikan perbedaan gradasi agregat gabungan untuk campuran beraspal atau lapis aspal beton. Dapat dilihat dari tabel ini, untuk AC base, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ukuran agregat maksimalnya yaitu 37,5 mm. Sehingga menyebabkan ukuran gradasi agregat untuk AC base cukup besar. Selanjutnya yaitu aspal konkret binder course, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk ukuran gradasi maksimalnya sebesar 25 mm. Sedangkan untuk aspal konkret wearing course, untuk agregat maksimalnya yaitu 19 mm. Sehingga dapat disimpulkan untuk aspal konkret wearing course, ukuran agregatnya lebih kecil dibandingkan aspal konkret binder course, dan untuk ukuran agregat yang paling besar terdapat di campuran aspal konkret base. Selanjutnya, mari sama-sama kita perhatikan ketentuan sifat-sifat dari campuran plaston atau aspal konkret. Yang pertama, yaitu jumlah tumbukan per bidang. Untuk lapis aus atau aspal konkret wearing course dan lapis antara atau aspal konkret binder course, jumlah tumbukan per bidangnya itu 75, sedangkan untuk aspal konkret base sebanyak 112. Untuk rasio partikel lolos ayakan 0,075 mm dengan kadar aspal efektif, untuk setiap lapisan sama yaitu sebesar 0,6 untuk minimalnya dan maksimalnya 1,2. Untuk rongga campurannya minimal 3,0 dan 5,0. Untuk nilai rongga dalam agregat atau VMA, 3 lapis aspal ini memiliki nilai yang berbeda. Untuk lapis aus atau AC wearing course atau biasa juga singkat ACWC sebesar 15%, untuk lapis antara atau ACBC sebesar 14% dan ACB sebesar 13%. Untuk rongga tresi aspalnya untuk ketiga lapisan yaitu sama sebesar 65%. Untuk stabilitas marshallnya berbeda. Karena untuk lapis fondasi dibutuhkan stabilitas yang lebih tinggi, maka stabilitas di lapisan AC base atau fondasi jauh lebih tinggi dibandingkan aspal konkret wearing course dan aspal konkret binder course. Untuk stabilitas Marshall di lapis fondasi atau AC base sebesar 1.800 kg, sedangkan di lapis aus atau ACWC dan lapis antara atau ACBC sebesar 800 kg. Untuk pelelehannya pun berbeda. Untuk pelelehan lapis aus dan lapis antara itu sama, minimal 2 mm dan maksimal 4 mm. Sedangkan untuk lapis fondasi atau AC base, untuk minimalnya sebesar 3 mm dan maksimalnya 6 mm. Untuk stabilitas Marshall sisa setelah dilakukan perendaman selama 24 jam dalam air bersuhu 60 derajat Celcius,
untuk semua lapisan sama, yaitu minimal 90%. Dan untuk rongga dalam campuran pada kepadatan membal atau revisal untuk semua lapisan sama, yaitu minimal 2%. Selanjutnya masuk ke bagian perkerasan kaku. Untuk perkerasan kaku, tidak menggunakan lapis agregat pondasi kelas A dan kelas B seperti yang ditunjukkan pada slide awal. Sehingga dari paling bawah yaitu lapisan tanah dasar, di atasnya menggunakan lapis drainase, kemudian di atas lapis drainase menggunakan lapis pondasi beton kurus atau LMC. LMC ini merupakan singkatan dari Lean Mix Concrete. Dapat dilihat pada gambar di samping, lapisan yang tipis ini merupakan Lean Mix Concrete. Di bawah lapisan perkerasan kaku atau beton semen yang ada di atasnya. Lean Mix Concrete ini merupakan campuran material berbutir dan semen dengan kadar semen yang rendah. Digunakan sebagai bagian dari lapis pondasi perkerasan beton. Dikenal juga sebagai beton benol dengan kekuatan kubus 1,0 MPa. Dimaksudkan sebagai material penghambat atau blocking untuk masuknya air ke bawah perkerasan tanah dasar. Kemudian di atas Lean Mix Concrete terdapat lapis perkerasan beton atau concrete pavement. Kekuatan beton harus dinyatakan dalam nilai kuat tarik lentur umur 28 hari. Yang didapatkan dari hasil pengujian balok dengan pembebanan 3 titik yang besarnya secara tipikal sekitar 3-5 MPa. Untuk kuat tarik lentur beton atau baja yang digunakan diperkuat dengan bahan serat penguat seperti serat baja, aramid, atau serat karbon. Harus mencapai kuat tarik lentur 5-5,5 MPa. Kekuatan rencana harus dinyatakan dengan kuat tarik lentur karakteristik yang dibulatkan hingga 0,25 MPa. Semen yang akan digunakan untuk perasan beton harus dipilih dan sesuai dengan lingkungan di mana perkerasan akan dilaksanakan. Yang dimaksud yaitu semen dengan jenis-jenis tertentu yang sudah pernah dijelaskan di perkuliahan beton. Mari sama-sama kita perhatikan gambar di samping sebelah kanan. Untuk gambar bagian sebelah kiri ini merupakan perkerasan beton yang sudah jadi. Dan untuk yang sebelah kanan ini merupakan perkerasan beton yang belum dicor. Jadi dapat terlihat penulangan dari lapis perkerasan beton tersebut. Untuk penulangan di lapis perkerasan beton ada yang bernama tie-bar, ada yang bernama dowel, penulangan memanjang, dan penulangan melintang. Namun di gambar ini belum ada penulangan memanjang dan penulangan melintangnya. Dalam gambar sebelah kanan ini ditunjukkan dowel dari lapis perkerasan beton untuk menghubungkan antar slab beton secara melintang. Dan untuk yang berwarna oranye ini merupakan dowel untuk menghubungkan slab beton secara memanjang. Selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut tentang dowel dan tie-bar akan dijelaskan di prosedur perencanaan menggunakan perkerasan beton atau struktur perkerasan kaku. Saat ini terdapat berbagai macam platform digital untuk mengakses lebih lanjut tentang struktur perkerasan. Salah satunya yaitu pavementinteractive.org. Website ini dapat digunakan secara gratis, namun bisa juga menggunakan fitur-fitur lanjutannya, namun harus menggunakan akun berbayar. Pavement Interactive ini merupakan sebuah situs gratis yang dapat diakses yang berisi tentang industri perkerasan jalan. Dalam website ini terdapat beberapa artikel, berita, informasi, maupun semua topik yang berkaitan dengan perkerasan. Untuk website ini dapat digunakan untuk kontraktor,
pemerintah, konsultan, maupun yang lainnya yang berkecimpung dalam infrastruktur transportasi. Ada beberapa fitur seperti aplikasi, video, pelatihan, maupun artikel. Namun untuk aplikasi ini, agar bisa mendapatkannya harus menggunakan akun berbayar. Berikut merupakan beberapa fitur yang ditawarkan dalam pavementinteraktif.org. Yang pertama itu sejarah dari perkerasan jalan. Yang kedua yaitu material-material yang digunakan berupa karakteristik dari material tersebut dan juga pengujian yang dilakukan. Yang ketiga yaitu tentang konsep dari pengujian perkerasan jalan. Yang keempat, bagaimana konstruksi perkerasan jalan itu dilakukan. Yang kelima yaitu bagaimana menentukan kualitas dalam perkerasan jalan. Yang keenam yaitu bagaimana cara mendesain atau merencanakan suatu perkerasan jalan. Yang ketujuh tentang pemeliharaan atau rehabilitasi jika perkerasan jalan mengalami kerusakan. Yang keempat yaitu tentang manajemen perkerasan, yaitu bagaimana perkerasan dibuat dan kondisinya yang berubah sepanjang waktu. Selanjutnya ada beberapa program atau aplikasi bantu yang dapat digunakan untuk merencanakan perkerasan jalan. Yang pertama yaitu BISAR. Jadi saya harap saudara sekalian dapat mendownload atau mempelajari terlebih dahulu tentang program BISAR ini. Silakan dapat dicari di Google, nanti akan diarahkan ke link download untuk mendapatkan program BISAR ini. Untuk program BISAR ini bisa didapatkan secara gratis. Jadi, BISAR atau Bitumen Stress Analysis in Roads merupakan program bantu dalam melaksanakan perancangan desain perkerasan jalan dengan cara analisis yang dikembangkan oleh Shell. Dengan program ini, tegangan, regangan, dan displacement dapat dihitung dalam satu sistem berlapis-lapis yang elastis. Gambar sebelah kiri menunjukkan contoh interface program dari BISAR versi 3.0. Selain BISAR, terdapat program bantu yang bernama CANPAVE. CANPAVE ini juga dapat di-download secara gratis. Sehingga saya harap saudara sekalian dapat terlebih dahulu mendownload program CANPAVE ini dan juga mempelajarinya. Program CANPAVE merupakan software desain perencanaan perkerasan yang dikembangkan oleh Dr. Huang dan Profesor Emeritus dari Teknik Sipil University of Kentucky. Dalam program CANPAVE ini dapat menganalisis perkerasan lentur dan perkerasan kaku dengan fleksibel dan lebih mudah daripada program yang lainnya. Semua yang harus dilakukan untuk menjalankan program CANPAVE adalah memasukkan data-data yang diperlukan, yaitu sifat karakteristik, perkerasan dan material seperti modulus, Poisson ratio setiap lapisan, beban roda, tekanan ban, dan koordinat di mana tegangan dan tekanan yang diperlukan untuk terdapatkan. Gambar sebelah kiri merupakan contoh interface dari program CANPAVE. Sekian untuk perkuliahan minggu ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan dapat melalui media-media atau platform yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.